Gibran Raka Buming Raka, putra sulung dari Presiden Jokowi, sudah didaulat menjadi salah satu juru kampanye atau jurkam dari Ganjar Pranowo, yaitu bakal capres dari PDI Perjuangan. Selain Gibran, juga ada seorang kader muda PDI Perjuangan, yaitu Aryo Seno Bagoskoro, dan putranya Ganjar, yaitu Muhammad Zindin Alam Ganjar, yang juga ikut menjadi jurkam untuk sang ayah. Ketiga anak muda ini punya misi untuk menggait sesama pemilih muda, yaitu Gen Z dan milenial. Karena proporsi jumlah pemilih muda ini diprediksi mendekati sekitar 60% dari total pemilih. Dan ini berpotensi menjadi penentu kemenangan pada kontestasi politik di tahun 2024. Hari Sabtu kemarin, Gibran sudah mulai menemani Ganjar melakukan kegiatan lari pagi di Bogor, Jawa Barat. Gubernur Jawa Tengah itu memang sangat gemar berolahraga, terutama lari pagi dan bersepeda. Bahkan kalau bepergian keluar kota pun, Ganjar ini selalu membawa sepatu dan pakaian olahraga karena kegiatan olahraga pagi sudah menjadi rutinitasnya. Ada yang menarik saat Gibran menemani Ganjar berkunjung ke Bogor. Di sela-sela kegiatan mereka, terselip momen Gibran melakukan salam sambil membungkuk kepada politikus senior PDIP, yaitu Panda Nababan. Dan ketika itu pun, Panda tampak tersenyum saat bersalaman. Gibran juga mengunggah fotonya saat menyalami Panda ke akun Twitternya dengan keterangan sungkem senior. Keakraban di antara dua banteng senior dan junior ini sangat menarik perhatian publik. Karena sebelumnya, Gibran pernah disebut sebagai anak ingusan oleh Panda Nababan. Ucapan Gibran anak ingusan disampaikan oleh Panda saat diskusi adu perspektif detik.com dan Total Politik saat bulan lalu. Ketika itu, ucapan Panda yang menyebut Gibran masih anak ingusan itu menuai polemik. Banyak pengamat politik dan politikus dari partai lain yang menilai ucapan Panda itu tidak etis, karena menganggap Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang berprestasi luar biasa, bahkan mungkin jauh melebihi prestasi politikus-politikus senior lainnya. Hal ini tidak terbantahkan, karena baru menjabat sebagai wali kota selama 2 tahun saja, Gibran sudah mampu mentransformasi Solo menjadi kota kreatif dan membawa pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik di Solo. Meskipun ucapan Panda sempat menimbulkan polemik, namun Panda dan Gibran masih tampak akrab di acara Ganjar. Ini sudah membuktikan kedewasaan Gibran dalam berpolitik. Sebagai seorang politisi muda, Gibran sangat sadar diri masih harus banyak belajar. Terlebih, kritikan tersebut itu datang dari senior partainya sendiri. Tentu, kader senior merupakan guru yang sangat berharga bagi para kader junior. Gibran sudah mampu bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari para tokoh senior partainya. Gibran juga tidak tersinggung atas segala kritikan yang masuk dari berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana sih kronologinya sehingga Panda Nababan melontarkan ucapan tersebut? Saat itu, Panda menanggapi diskusi perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia presiden jika di bawah 40 tahun. Saat itu, Panda sengaja dipancing pendapatnya terkait kedekatan Gibran dengan Prabowo Subianto, sehingga muncul isu mengenai Gibran yang diajak untuk maju sebagai cawapresnya Prabowo. Awalnya, Panda menyebut
untuk saat ini, Gibran masih belum layak untuk maju Pilpres 2024 sebagai cawapres. Karena Gibran masih minim pengalaman dan butuh banyak belajar di dunia politik. Saat itu, Gibran memang diibaratkan sebagai anak ingusan di dunia politik. Menurutku, wajar saja sih kalau Panda Nababan sebagai kader senior di PDI Perjuangan berpendapat demikian. Dan saya secara pribadi juga yakin Panda Nababan tidak bermaksud mengecilkan prestasi Gibran selama menjadi orang nomor 1 di Solo. Karena kiprah Gibran di dunia politik memang masih seumur jagung. Terhitung sejak ia dilantik pada bulan Februari 2021, pengalamannya memimpin Solo itu baru 2,5 tahun. Gibran tentu butuh berproses terlebih dahulu sebelum maju ke tingkat nasional. Seperti ayahnya dulu, Jokowi juga memulai karir politiknya dari tingkat yang bawah. Tidak langsung ujuk-ujuk mengikuti Pilpres tanpa pengalaman berkarir dari bawah. Jokowi kala itu memulai karir politiknya dari tingkat pemilihan wali kota. Setelah membuktikan kinerjanya sebagai wali kota dan membawa perubahan positif di Solo, barulah kemudian Jokowi mengikuti pemilihan di tingkat gubernur. Ketika berhasil menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi selalu melakukan belusukan dan sikapnya sangat merakyat. Hal itu yang membuat dirinya kemudian dipercaya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarnoputri, untuk memberikan tiket pencapresan kepada Jokowi untuk bertarung di kontestasi Pilpres 2014. Lagi pula, dari segi umur, Gibran saat ini masih berusia 35 tahun. Sedangkan batas usia minimum untuk menjadi capres ataupun cawapres adalah minimal 40 tahun. Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika ia ditanya soal isu Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo. Jokowi juga tidak merestui Gibran untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Selain karena adanya konstitusi terkait batas usia yang memang tidak boleh dilanggar, juga karena Gibran masih minim pengalaman. Gibran masih memerlukan waktu untuk belajar berpolitik dan lebih sering mendekatkan diri ke rakyat seperti ayahnya dulu. Inilah yang membedakan kader-kader pilihan dari PDI Perjuangan yang maju ke kontestasi Pilpres. Mereka adalah kader-kader yang sudah menjalani proses penggemblengan dari tingkat bawah dan naik secara bertingkat ke atas. Hal ini sekaligus membantah adanya isu dinasti politik. Berbeda dengan partai lain seperti Partai Demokrat, yang ujuk-ujuk mengusung elit partainya yang sama sekali belum memiliki pengalaman baik di bidang legislatif maupun eksekutif, tapi sudah didorong untuk maju ke kontestasi Pilpres. Gibran secara pribadi, dia itu tidak tersinggung dengan pernyataan dari Panda Nababan. Malah, ia sangat berterima kasih atas masukan dari seniornya itu. Namun, banyak pihak yang mengkapitalisasi situasi seperti ini. Banyak sekali pihak yang menginginkan perpecahan di kubu partai PDI Perjuangan dengan pihak Jokowi, yang tentunya dalam hal ini menyangkut putra sulungnya Jokowi. Namun, lagi-lagi upaya untuk memecah belah itu gagal total. Keakraban yang ditampilkan oleh Panda Nababan dan Gibran pada hari Sabtu kemarin sudah membuktikan kesolidan mereka sebagai kader Banten. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.